Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي فتح في هذا الشهر أبواب الجنة وجعل الصيام فيه وقاية من النار وجنة الذي جعل ليلها أو نهارها بفضيلة الصيام وجعل ليلها بسنة القيام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari yang penuh berkah ini, di pagi hari Ahad ya. 18 April 2021 yang bertepatan dengan 6 Ramadan 1442. Allah kembali mudahkan kita semua untuk bertemu, bermujalasah, bermuwajahah di majelis ilmu ini, di salah satu taman dari taman-taman surga ini. Tentunya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam setiap amal perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala menuliskan ya, dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, Allah jadikan ini sebagai salah satu bentuk amal saleh kita yang akan bermanfaat bagi kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan ke baginda alam Sayyidil Anam, qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, pada para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, Allahu Akbar. Petasan atau apa? Petasan ya. Taib ya ikhwah sekalian, insyaallah di pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji, mempelajari hal-hal yang berkaitan atau hukum-hukum seputar ibadah siyam. Kenapa kita perlu pelajari hal ini atau fiqh siyam ini? Kenapa? Kira-kira penting atau tidak? Penting ya. Kalau tidak penting ya kita tutup kajiannya ini. Kalau tidak penting ya. Jadi sangat penting mempelajari fiqh siyam, karena ini berkaitan dengan ibadah saum kita, diterima atau tidaknya ibadah saum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa? Besar tidaknya pahala saum kita tergantung pada pemahaman kita terhadap saum itu sendiri. Ya, kita sering bahas kan, salah satu syarat diterimanya amal ibadah adalah al-ittiba ya. Setelah ikhlas, al-ittiba sesuai dengan contoh Nabi SAW. Bagaimana kita akan saum, melakukan ibadah siyam yang sesuai dengan anjuran Nabi kalau kita tidak mempunyai bekal ilmunya, kita tidak mempelajari
fiqhus siyam, tidak mempelajari hukum-hukum seputar ibadah saum. Ya. Bisa jadi kita melakukan suatu perkara yang ternyata itu salah satu dari hal-hal yang bisa membatalkan saum kita. Ya. Maka ini sangat penting untuk kita kaji bersama, dikarenakan ini berkaitan dengan ibadah yang agung yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, Allah panggil seru orang-orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? Orang-orang yang membenarkan, beriman, meyakini semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, diperintahkan untuk melakukan siyam, yang mana siyam ini sudah diperintahkan pula oleh Allah kepada kaum-kaum sebelumnya. Ya, agar apa tujuannya? Satu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka hubungan takwa dengan orang beriman ini ya sangat kuat. Artinya orang beriman ini ya harus menjadi orang yang bertakwa. Barulah itu dikatakan orang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Ya, dan kualitas keimanan ini salah satunya ya akan bertambah kuat ketika kita melakukan ibadah saum dengan sebaik-baiknya. Ya, bagaimana ibadah saum dengan sebaik-baiknya? Tentunya harus mempelajari ini fiqhu as-siyam, ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa siyam ini. Thaib. Mungkin ini pernah dibahas sebelumnya oleh Ustaz Didik, ya. Kata Akhrifal sudah sampai pembatal saum, tapi saya tidak tahu buku apa yang dipakai oleh Ustaz Didik. Kalau kita sekarang memakai buku Sahih Fiqh Sunnah, ya, ini karyanya Syekh Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim. Buku ini membahas 4 mazhab, ya. Jadi membandingkan antara 4 mazhab, nanti beliau akan menjelaskan mana yang lebih dekat pada kebenaran menurut beliau, ya. Atau istilahnya rajih, ya. Rajih menurut pandangan beliau tentunya, atau menurut mayoritas para ulama. Jadi insyaallah kita akan membahas saum, ya, dari syarat sahnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan hal-hal yang bisa membatalkan saum itu sendiri. Kita murojaah sedikit, ya, yang sudah dibahas oleh Ustaz Didik. Syarat sah saum, atau sebelum itu, ya, makna saum aja. Ini harus kita bahas dulu makna saum. Saum itu dari kata soma yasumu, ya, dari bahasa Arab. Soma yasumu sauman wa siyaman. Yang arti bahasanya adalah al-imsak. Nah, imsak itu apa? Menahan diri. Ini bukan imsak waktu imsak, ya. Kalau kita kan imsak biasanya lebih populer dengan istilah untuk apa? Memulai azan subuh, ya, peringatan. Ya, itu diambil dari kata ini sebetulnya. Jadi saum itu ya imsak. Imsak itu apa? Menahan diri. Amsaka yumsiku, menahan atau memegang. Ya, di sini artinya menahan diri. Ini arti bahasa. Jadi kalau dikatakan imsak, waktu imsak itu ya waktu sebetulnya mulainya saum. Kapan waktu imsak itu? Waktu azan subuh. Ya, sebetulnya waktu imsak itu waktu azan subuh, tidak diperbolehkan makan dan minum lagi. Tapi di kita digunakan imsak itu sebelum waktu subuh, ya, kehati-hatian. Ya, sebetulnya penggunaannya kurang tepat. Ya, kurang tepat karena kalau imsak ya itu artinya sudah mulai saum. Dan waktu saum itu dimulai dari kapan? Terbit fajar. Ya, terbit fajar. Makanya istilah imsak itu ya cuman di Asia Tenggara saja kebanyakan, ya. Di negara-negara Indonesia, Brunei, Malaysia, negara-negara tidak ada istilah imsak. Artinya imsak ya sudah mulai saum, ya. Dan jangan diartikan imsak sudah tidak boleh makan. Ya, itu masih boleh makan, ya, sampai azan subuh berkumandang baru tidak boleh makan dan minum lagi.
Nah, itu jadi arti bahasa saum itu atau siam dari segi bahasa Arabnya artinya adalah menahan diri. Sedangkan dari segi istilah para ulama fikih menjelaskan bahwasanya saum itu adalah ya ibadah ya. Ini saya bacakan pengertian saum dari al-imsak anil mufattirat ya. Saum secara istilah para ulama fikih adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan, dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari, ma'aniyati ta'abbudillah subhanahu wa ta'ala, dengan niat beribadah kepada Allah. Kenapa nanti kita bahas kenapa harus ada niat di situ? Ya, karena ada orang yang tidak makan minum, niatnya bukan puasa. Niatnya misalkan diet atau apa lah ya istilahnya itu, maka tidak dinilai sebagai ibadah. Maka harus di sini harus ada menahan diri dari segala bentuk yang membatalkan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian saum secara istilahnya para ulama. Berkaitan dengan keutamaan siam sudah sering mendengar ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa yang saum imanan, penuh dengan keimanan, meyakini bahwasannya saum ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semua ya. Dan ihtisaban, dan berharap ketika saum itu dilandasi oleh iman dan harapan, berharap ridha pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang didapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan hapuskan seluruh dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi banyak sekali hadis yang berkaitan dengan keutamaan siam. Nah, kita lebih fokus ke fiqh siamnya ya. Langsung kita masuk ke materi syarat sah saum. Ya. Apa syarat sahnya saum? Cuman ada ya di sini dua. Ya. Ada dua macam syarat sah saum. Sebutkan di sini yang pertama adalah at-taharatu minal haid wan nifas. Ya, ini syarat khusus bagi perempuan, yaitu suci dari darah haid dan nifas. Maka bagi perempuan akhwat muslimah yang ya sedang haid atau telah melahirkan darah nifas, maka tidak ada kewajiban baginya untuk melaksanakan saum ya, tetapi wajib mengqadha. Nanti kita akan bahas ya. Jadi kalau saum maka saumnya tidak sah. Bahkan kalau menyengajakan ya dia tahu itu tidak diperbolehkan, saum dalam keadaan haid itu terlarang, tapi masih melaksanakan saum, maka itu bisa dihukumi sebagai dosa ya. Maka tidak sah saum wanita yang sedang haid atau nifas. Yang kedua, syarat sah saum adalah niat ya. Harus ada niat. Nah, niat ini ada 4 macam, ada 4 bagian ya. Yushtarat li ijza'in niyya arba'atu syurut. Agar niat ini sempurna ya, maka harus terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, al-jazm. Al-jazm itu adalah niat tekad yang bulat tanpa keraguan-raguan. Jadi kalau niat besok mau saum masih ragu saum atau tidak, ragu, tidak ada tekad, maka ini niatnya tidak sah ya. Maka jangan ragu-ragu, harus niat tekad, tidak ada keraguan ketika mau saum ya. Ini khususnya saum fardu ya, saum fardu. Kita sekarang sedang berbicara saum fardu. Kemudian at-ta'yin.
At-ta'yin ini artinya harus ditentukan. Kita mau saum apa dalam niat ini? Ya, karena saum kan ada banyak macamnya. Ada saum sunnah dan saum wajib. Saum sunnah berapa banyak macamnya, saum Senin Kamis, saum Daud. Sedangkan kalau kita saum wajib sekarang, maka harus ditentukan ketika niat bahwasanya kita niat saum Ramadan. Ya, jangan niatnya saum aja mutlak. Ya, ada niat saum mutlak kan, saum apa sajalah yang penting saum. Jangan, harus ditentukan. Ya. Yang ketiga at-tabyit. Nah, yang ketiga ini syarat ketiga berkaitan dengan niat adalah harus dilakukan di malam hari. Ya, dari setelah Isya sampai sebelum terbit fajar, sebelum waktu subuh. Ya, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Umar dari sahabat Abdullah Ibn Umar dari kakaknya Hafsah bintu Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang belum meniatkan siam sebelum fajar, maka tidak ada saum baginya. Ya, hadis ini dinilai hadis yang mauquf oleh para ulama. Atau hadis mauquf yang tidak tersambung kepada Nabi, artinya sampai sahabat saja. Tetapi para ulama menghukumi walaupun sampai sahabat saja, tapi memiliki hukum sampai kepada Nabi. Kenapa? Karena sahabat tidak mungkin berbicara perkara tentang hukum kecuali memiliki dasar ilmu atau dalil. Jadi secara umum hadis ini bisa dijadikan dalil bahwasannya saum Ramadan khususnya itu harus diniatkan ketika malam hari. Berbeda dengan saum sunnah. Dikarenakan ada dalil Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu hari Rasulullah datang ke rumahnya berkata, "Hal indaki syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa dimakan, Aisyah? Maka kata Aisyah, "Enggak ada ya Rasulullah. Kita enggak punya apa-apa." Ya, rumahnya Nabi enggak punya apa-apa. Maka kata Nabi apa? Fa idzan ana shaimun. Maka kalau begitu aku saum. Artinya Nabi baru berniat saum ketika siang hari, di pagi hari tersebut. Dan itu bagi orang yang belum makan dan minum semenjak sholat subuh, ya, semenjak bangun tidur sholat subuh belum makan minum, kemudian dia ingin saum misalkan, maka boleh. Kalau saumnya saum sunnah, ya, hari Kamis misalkan bangun, ya, belum makan minum, ternyata ya memang nggak ada makanan, ya sudah saum saja, itu boleh karena saumnya saum sunnah. Tapi kalau saum Ramadan belum diniatkan dari malam hari, maka tidak boleh, niatnya itu baru diadakan atau diniatkan ketika siang hari, ya, maka harus senantiasa diniatkan di malam hari, ya. Ini yang ketiga. Yang keempat berkaitan dengan niat, tajdidun niyyah li kulli lailah min Ramadan. Nah, niat ini harus senantiasa diperbaharui setiap malam, ya. Walaupun ada yang berpendapat seperti Imam Malik berpendapat itu boleh dilakukan satu kali untuk 1 bulan, ya. Tetapi pendapat mayoritas ulama, ya, niat untuk saum Ramadan ini harus dilakukan setiap malam. Dan niat ini sudah bisa terwakilkan dengan kita bangun sahur, ya. Kita bangun sahur, makan sahur itu sudah termasuk niat. Oleh karena itu niat itu sunnahnya tidak diucapkan. Sunnahnya niat itu kalau kita ingin sesuai dengan yang dilakukan Rasulullah, maka niat itu tidak diucapkan karena niat itu tempatnya di hati. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi dalam kitabnya Radhatul Talibin, beliau berkata, wala yasihhu shiyam illa biniyah. Dan saum itu tidak sah kecuali dengan adanya niat. Wa mahalluha al-qalb, ya, wa mahalluha al-qalb. Imam Nawawi berkata, dan tempatnya niat tersebut adalah di hati. Ini kata Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Ini ulama besar dari kalangan Syafi'iyah, ya, bermadzhab Syafi'i. Kalau kita mengambil mazhab Syafi'i, ini perkataan Imam Nawawi,
bahwasanya niat itu di hati, tidak perlu diucapkan, dan itu yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Memang ada pendapat sebagian ulama yang membolehkan mengucapkan niat, ya, tetapi itu kan ijtihad, ya, seperti nawaitu shauma ghadin an adai, ya, kita hafal dari SD, ya. Itu ijtihad para ulama, dan ijtihad ulama bisa benar bisa salah, ya. Maka ketika tidak ada dasar dalil, ya, tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan bahwasanya Nabi mengucapkan niat tersebut. Para sahabat pun tidak ada, tabi'in setelahnya tidak ada. Bahkan riwayat yang dhaif saja tidak ada menjelaskan itu semua. Itu artinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan pada umatnya seperti itu, ya. Tapi ya ijtihadnya para ulama, ya, itu boleh dijadikan dasar untuk orang awam yang taklid, ya, yang taklid artinya mengikuti tanpa mengetahui dalil. Tapi bagi yang sampai kepadanya dalil, seperti kita sekarang sudah mengkaji, ya, kita sekarang sudah tahu ilmunya, kan? Artinya yang sesuai dengan sunnah itu apa? Tidak mengucapkan, tidak dilafadzkan. Ya, bagi orang awam yang belum tahu, ya, itu dimaafkan karena dia bisanya taklid. Tapi yang sudah mulai belajar, maka dia harus mengikuti dalil yang benar. Dan karena ini perkara ibadah, dan ibadah itu pada dasarnya dilarang. Apa artinya dilarang? Tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil, ya, al-asl fil ibadah at-tahrim. Ini kaidah usulnya, kaidah ilmu usulnya. Pada dasarnya ibadah itu, ya, terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan baru kita lakukan. Seperti salat. Sekarang kita salat berapa kali? Salat wajib 5 kali, kan? Sepakat, ya? Ada yang kurang? 3. Syiah berarti. Dalil kalau ingin 6, salat ke-6, kan nggak mungkin kita melakukan salat yang ke-6 kali. Karena tidak ada. Seperti itu. Paham, ya? Jadi ibadah yang berkaitan dengan ibadah ini tidak boleh kita lakukan kecuali dengan dasar dalil. Kalau tidak ada, ya sudah, tinggalkan. Itu lebih selamat. Karena orang yang tidak melakukan tidak akan ditanya, kamu kenapa meninggalkan? Karena tidak ada dalil, selamat. Tapi orang melakukan tidak ada dasar dalil, kamu kenapa melakukan ini? Padahal tidak ada dasar dalilnya, maka dia harus mempertanggungjawabkan. Faham, ya? Nah, ini jadi yang sesuai sunnah tidak dilafazkan. Dan ini perkataan Imam Nawawi. Bahkan, ya, sampai 4 mazhab itu sepakat bahwasanya niat itu di dalam hati, ya. Kemudian, jadi ini yang berkaitan dengan niat, ya. Syarat sah sudah kita bereskan, ya, 2. Yang pertama tadi berkaitan dengan perempuan, harus suci. Yang kedua harus adanya niat. Niat tadi 4 syaratnya, harus tekad kuat, tidak ada keraguan-raguan. Yang kedua harus ditentukan saumnya saum apa. Yang ketiga dilakukan di malam hari kalau saum Ramadan. Yang keempat, ya, diulang setiap malam, Jadi setiap malam kita bangun sahur itu sudah dihitung sebagai niat kita saum, ya. Atau sebelum kita tidur, ya, ditakutkan mungkin ketiduran tidak sempat sahur, maka niatkan, ya, niatkan dalam hati, tidak ada lafaz khusus, ya, tidak ada lafaz khusus. Taib. Kemudian rukun siyam. Nah, tadi syarat sah. Jadi kalau syarat sah kalau ditinggalkan tidak sah puasanya. Rukun. Kalau rukun ditinggalkan sah atau tidak? Sama, tidak sah, ya. Bedanya apa rukun dengan syarat sah? Syarat sah itu biasanya tidak berkaitan dengan ibadahnya. Jadi kalau saum syarat sahnya itu di luar ibadah saumnya. Tapi kalau rukun itu sudah termasuk ibadahnya. Jadi rukun itu bagian dari ibadah tertentu. Kalau syarat sah itu di luar ibadah tersebut. Seperti sholat. Syarat sah sholat apa? Menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Ini kan tidak ada hubungannya dengan sholat, ya. Artinya sholat, ibadah sholat itu ketika kita lakukan tidak berkaitan langsung dengan syarat, karena itu termasuk perkara di luar sebelum melakukan
sholat. Tapi kalau rukun itu bagian dari sholat. Rukun sholat apa? Al-qiyamah al-qudrah, berdiri dengan, kalau bagi yang mampu, takbiratul ihram, al-fatihah. Faham bedanya ya? Ini harus kita pahami. Jadi semua ibadah namanya syarat sah dan rukun. Perbedaannya, syarat sah itu bukan bagian dari ibadah tersebut, tapi rukun adalah bagian dari ibadah tersebut. Dua-duanya kalau ditinggalkan apa? Maka tidak sah. Ya, tidak sah suatu ibadah tersebut. Nah, rukun saum itu cuma satu, yaitu ya, meninggalkan semua perkara yang bisa membatalkan. Jadi kalau ini dilanggar, otomatis saumnya batal, tidak sah. Ya, jadi rukun siam itu hanya satu, yaitu al-imsak anil mufattirat, menahan diri, menjauhkan diri dari segala hal yang bisa membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Ya, Allah berfirman, makan dan minumlah sampai ya jelas bagi kalian antara benang yang putih dan benang hitam, antara malam dan waktu fajar. Ya, sudah jelas masuk waktu fajar, maka ketika itu sudah tidak boleh makan dan minum. Tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakanlah saum kalian sampai malam hari, yaitu terbenamnya matahari. Ya. Jadi rukun siam satu, apa itu? Menahan diri, ya, menjauhkan diri dari segala perkara yang bisa membatalkan. Nanti kita akan bahas apa saja perkara yang membatalkan saum selain makan dan minum dan jima tentunya, ya. Baik, sekarang sunnah-sunnah saum wa adabuhu. Selain syarat sah, rukun ini harus kita ketahui. Karena kalau dilanggar, ditinggalkan syarat sah atau rukun, maka puasa kita batal, tidak sah dan harus mengqadha. Tetapi ada perkara di situ kita dianjurkan, ya, dianjurkan mengamalkan, menjaga amalan-amalan ini ketika saum, agar pahala saum kita, ya, bagus, ibadah saum kita baik, pahalanya banyak, besar. Itu tergantung dari amalan sunnahnya, ya. Jadi perkara sunnah ini, ya, hukumnya sunnah, kalau ditinggalkan tidak berdosa, ya, dan tidak merusak ibadah saum. Saumnya tetap sah tanpa mengamalkan sunnah ini. Tapi kita katakan orang yang meninggalkan sunnah, maka dia termasuk orang yang merugi. Dia rugi karena dia tidak dapat pahala, ya, tidak dapat, kalau kita bilang ya, bonus pahala, ya, pahala tambahan. Pahala wajibnya mungkin dia dapat, tapi pahala tambahan dari sunnahnya dia tidak dapat karena dia tinggalkan ibadah amalan sunnahnya. Maka, ya, setiap kita mendengar ya ini sunnah, maka kerjakan. Jangan dikarenakan sunnah lalu kita tinggalkan, ya. Karena ini sunnah maka kita kerjakan. Karena kita cinta Nabi SAW. Itu sampai sekarang di Masjidil Haram ya 23 rakaat. Ya, tapi bacaannya juga ya kalau menurut kita mah panjang. Panjang pendeknya bukan menurut itu, ya. Menurut Rasulullah, kebiasaan Rasulullah kalau salat malam ya hampir antara 3 sampai 4 jam. Ya, sepertiga malam itu untuk sholat, ya. Jadi kita berusaha, ya, kalau tidak sama seperti beliau, mendekati lah, minimal sejam itu ya minimal lah, ya. Kadang di antara kita masih ada yang 20 menit, setengah jam sudah beres, ya. Karena buru-buru ini yang perlu kita sampaikan, kita nasihati pada para imam, para DKM. Salat Ramadan, qiyam Ramadan tarawih ini namanya tarawih, kan? Apa arti tarawih? Santai, kan? Istirahat, ya. Santai artinya. Dan harus panjang biar dibilang tarawih, ada istirahatnya. Kalau sudah cepatnya nggak perlu istirahat, kan? Kenapa para sahabat itu beristirahat? Karena saking panjangnya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, saking panjangnya istirahat nih. Ya, terbayang 2 rakaat 1 juz misalkan. Itu kan pegal, ya. Udah 4 rakaat, wajar istirahat terlebih dahulu. Makanya dinamakan salatul tarawih. Ya, kalau kita sudah cepat ya tidak perlu istirahat lagi sebetulnya. Ya. Jadi
sebisa mungkin ya usahakan sampaikan ke DKM dan imam-imam untuk menikmati sholat malam, nikmati qiyamul lail, jangan terburu-buru ya. Dan makmum jangan kesal kalau imam baca yang agak panjang-panjang ya, nikmati saja, namanya makmum harus ikut imam. Baik. Poin kedua tadi ya, mengakhirkan sahur. Jadi antara sahur dan subuh itu kurang lebih 50 ayat ya. Kita ukur saja kurang lebih ya antara 20 sampai 30 menit. Kemudian yang ketiga, sedangkan ketika berbuka maka kita disunnahkan untuk menyegerakan ta'jilul iftar. Ta'jil al-iftar istilahnya. Ta'jil itu menyegerakan, ta'jil, ajjala yu'ajjilu. Sekarang istilah ta'jil berubah di masyarakat kita menjadi makanan pembuka. Ini lucunya ya, kaum muslimin kita ini. Jadi istilah ta'jil sebetulnya artinya menyegerakan. Berbukanya itu iftar. Di kita ta'jil itu berubah jadi iftar maknanya. Jadi kalau mau berbuka puasa bilangnya iftar. Saya mau iftar, di mana iftarnya? Di masjid. Ya. Makanya takjilnya apa? Biasanya makanan ya. Padahal ta'jil itu adalah menyegerakan, bukan makanan yang dimakan ketika berbuka. Tapi sekarang berubah di kita jadinya ya, ta'jil itu adalah makanan pembuka ya. Padahal itu dari bahasa Arab artinya menyegerakan. Ya, jadi sunnahnya menyegerakan berbuka puasa ketika sudah masuk waktu berbuka, jangan ditunda-tunda. Ya. Sebagian ada yang ya nantilah, misalkan aduh ini belum datang sop buahnya misalkan, baru ada air putih dengan kurma ya, apalagi belum ada gorengannya, aduh belum afdal ini, nanti saya nunggu dulu lah. Jangan, kalau sudah masuk sudah minum. Ada, kalau ada kurma alhamdulillah ya, itu yang paling bagus. Nah, ini sunnah ke berapa? Keempat ya, berbuka dengan kurma. Nah, ini sunnahnya Rasulullah ya. Kalau ada rutop ya rutop silahkan. Rutop itu kurma yang basah ya. Kalau adanya kurma yang kering silakan. Selama itu kurma maka berbukalah dengan kurma ya, sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalli, fa in lam takun rutabat fa ala tamrat, fa in lam takun haswatan minal ma. Ya, Rasulullah itu senantiasa berbuka dengan kurma. Ya, kalau nggak ada kurma yang basah, beliau kurma yang kering biasa. Kalau tidak ada, maka beliau akan meneguk air. Ya, tidak ada apa-apa kecuali air, ya minum air. Kemudian beliau sholat. Ya begitu adab berbuka ya. Jadi ketika berbuka itu cukup makanan yang ringan saja, kurma, air sudah. Kemudian sholat. Jangan ketika berbuka kita langsung makan makanan yang berat. Ya, itu dari segi kesehatan kurang bagus. Dan ketika kita mau sholat pun otomatis itu akan memberatkan badan kita ya. Jadi ketika sholat pun tidak akan khusyuk ya. Baik. Poin keberapa? 4 ya. Kelima, termasuk sunnahnya adalah ad-doa indal iftar. Berdoa, membaca doa ketika berbuka. Nah, siapa yang hafal doanya? Zahabadz dhama'u, alhamdulillah. Zahabadz dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud ya. Dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah taala. Sedangkan hadis Allahumma lakas sumtu wa bika amantu wa la rizqi aftartu bi rahmatika, urat kerongkongan, wa thabatal ajr, dan telah ditetapkan pahala. Karena pahala orang berpuasa berbeda-beda. Insyaallah, ya insyaallah taala. Ya, ini doa yang lebih baik kita baca dibanding kita membaca hadis yang lemah. Tapi bagi yang ingin berdoa dengan doa tersebut tidak mengapa setelah doa ini. Karena disunnahkan pula kita memperbanyak doa ketika berbuka. Ya, setelah berbuka itu kan doanya tadi ya, zahabadz dhama'u. Itu bagaimana urutannya? Bismillah dulu. Kita bismillah, baru makan kurma. Kemudian minum air, kemudian membaca doa ini zahabadz dhama'u. Ya.
Karena kalau baca doa ini belum makan minum nggak pas. Doa ini setelah setelah kita makan dan minum. Doa makan minum apa? Bismillah. Bismillah makan kurma. Ya, Bismillah minum. Setelah baca doa ini pas, telah hilang dahaga. Betul? Jadi kalau kita belum minum baca doa ini kan bagaimana? Telah hilang dahaga, kita sendiri belum minum. Jadi begitu urutannya ya. Baca bismillah dulu, makan, bismillah minum, baru baca doa ini zahabat dhama'u. Ya. Setelah itu silahkan mau baca doa tadi Allahumma lakasumtu. Itu doa umum. Ya, dan memang disunahkan memperbanyak doa. Jadi ketika berbuka itu ayo perbanyak doa. Ini termasuk sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Ya, ketika kita berbuka itu kita hadirkan, ini merupakan nikmat dari Allah. Ya, lis-shaim farhatan. Bagi yang berpuasa itu ada dua macam kegembiraan. Farhatun inda fitrihi. Dia kebahagiaan, kegembiraan ketika dia berbuka. Ya, karena berbahagia bisa menyempurnakan saumnya. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu yang harus banyak kita syukuri. Kita bisa hari ini bisa menyempurnakan saum. Itu kegembiraan, ya. Maka perbanyak ketika berbuka itu doa. Silakan. Mau dibaca setelah itu Allahumma lakasumtu, ya. Dengan tidak meyakini itu dari Nabi karena hadisnya dhaif. Ya, silakan kalau mau berdoa dengan hadis dhaif boleh, tapi tidak meyakini itu sebagai hadis. Selama maknanya betul. Maknanya kan betul Allahumma lakasumtu. Ya, hanya kepadamu Rabb aku berpuasa, untukmu aku berpuasa. Wala rizqika aftartu, di atas rizkimu aku berbuka. Betul kan maknanya? Bagus, silahkan dibaca. Tapi artinya kita berdoa secara umum saja dan tidak meyakini itu sebagai hadis Nabi. Ya, dan dibaca setelah doa tadi, ya. Jadi ada doa yang mutlak, ada doa yang muqayyad, doa yang terikat, doa yang mutlak. Terikat itu ketika berbuka. Setelah berbuka silahkan mau berdoa apa saja. Paham ya? Ya. Yang keenam adalah al-jud wa qiraatil Quran wa mudarasatihi. Ya, yang keenam ini al-jud, yaitu memperbanyak sedekah. Ya, berbuat baik, artinya lebih dermawan di bulan Ramadan. Lebih dermawan di bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulannya penuh ya, keberkahan dan kedermawanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Rasulullah itu orang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasul itu lebih dermawan lagi, ya, lebih banyak sedekah dan infaknya lagi ketika bulan Ramadan. Jadi ini bulan memang bulan untuk berbagi. Ya. Karena banyak orang yang biasanya dikarenakan Ramadan ini ya usaha dia menurun. Terutama yang memiliki usaha makanan misalkan ya. Di siang hari kan tidak bisa jualan. Nah, ketika itulah kita bantu mereka. Ya, hikmahnya di situ. Ketika kita berbagi, banyak orang di bulan Ramadan ini yang bisa jadi ya pendapatannya berkurang. Dikarenakan dia harus saum. Ya. Karena kan dia juga harus menjaga, tidak mungkin dia berjualan di siang hari misalkan. Walaupun bisa setelah berbuka, tapi tentunya berbeda kan. Nah, di situ kita berbagi ya pada orang sekitar kita. Maka ini bulan ya kedermawanan, maka tingkatkan ya kepekaan sosial kita, tingkatkan rasa berbagi kita kepada para tetangga kita khususnya yang berada di sekitar kita. Yang ketujuh, memperbanyak baca Al-Qur'an dan mempelajarinya. Ini penting. Ya, tidak hanya sekedar membaca tapi mempelajari. Dan ini yang dilakukan Rasulullah bersama Jibril. Jadi setiap malam Ramadan itu Jibril datang kepada Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, Rasulullah masih dicek hafalannya oleh Jibril. Bahkan ya ketika tahun Rasulullah wafat, tahun ke-11 Hijriah, itu Jibril datang 2 kali. Ya, jadi menghatamkan 2 kali. Nabi setoran hafalannya ke Jibril itu 2 kali di tahun Rasulullah wafat. Ya, jadi ini bulan yang memang bulannya Al-Quran, Syahrul Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran.
sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara hak dan yang batil. Maka perbanyak baca Al-Quran, ya. Silahkan khatamkan sebanyak mungkin, ya. Sehari bisa 1 juz, alhamdulillah. Bisa 2-3 juz, silahkan. Tapi sisihkan pula waktu untuk mempelajari Al-Quran, ya. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Tujuan utama Al-Quran adalah untuk diamalkan. Ya, Al-Quran betul-betul dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Apapun, ya, perkataan, ucapan, perbuatan kita, ya kita harus kembali pada Al-Quran. Itu bentuk amal Al-Quran. Jadi kalau baru dibaca, ini baru tingkatan pertama kita. Tingkatan kedua memahaminya, mentadabburinya, mengamalkannya. Jadi masih banyak tingkatan setelahnya. Ayo, jangan mau di tingkatan pertama saja. Ya, dari tahun ke tahun, alhamdulillah khatam. Tahun sekarang tambahlah dengan membaca tafsirnya, terjemahannya. Jadi kita tahu apa makna kandungan surat Al-Fatihah, apa kandungan dari juz amma, dari surat An-Naba, An-Nazi'at sampai An-Nas. Jadi ketika kita imam membaca surat An-Naba, kita tahu, oh ini tentang hari kiamat, ini tentang azabnya ahli neraka, ini tentang kenikmatan ahli surga. Itu kita tahu karena kita baca terjemahannya, ya. Walaupun tidak paham satu ayat misalkan, tapi paham secara umum. An-Naba ini tentang ini, An-Nazi'at tentang ini, Al-Zalzalah, ya, tentang bagaimana kondisi hari kiamat. Nah, ini harus kita biasakan, karena jangan sampai kita menjadi orang yang membaca Al-Quran tapi tidak paham, ya. Jadi tidak banyak mengambil manfaat, dapat pahala bacaannya, tapi pahala untuk memahami dan mengamalkannya bagaimana? Ya, itu. Jadi ini sebagai motivasi kita di bulan ini. Ayo khatamkan, usahakan dengan terjemahan. Usahakan dengan terjemahan. Ya, kalau bisa mengkaji dengan tafsirnya, ya, ikut kajian tafsir ayat Siyam, tafsir Al-Quran dan lain sebagainya, maka itu lebih bagus. Yang kedelapan, at-tarafu amma yuhbitu thawabas shaum. Yang kedelapan termasuk sunnah adalah kita menjauhi perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala saum kita. Ya, perkara ini memang tidak membatalkan tapi mengurangi pahala. Ya, kalau terus dilakukan ya bisa pahalanya bisa sampai 0. Ya, mungkin bisa minus juga dikarenakan kemaksiatan. Ya, jadi seperti lisan kita, pandangan kita, mata kita, telinga kita, tangan kaki kita. Ketika saum, usahakan ini anggota tubuh kita juga ikutan saum. Karena hakikat dari saum itu adalah menahan diri dan semua anggota badan kita dari hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat saum. Bukan hanya sekedar menahan, ya, lapar dan dahaga saja. Tapi ketika saum maka hendaklah lisan kita juga saum ditahan, mau berbicara tahan. Ini ada manfaat atau tidak? Tidak ada manfaat, udah diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata-katalah yang baik atau diam. Tidak ada manfaat dia. Ya, mulai menggibah orang, sudah, tinggalkan. Takut pahala saum kita hilang. Mendengar perkara-perkara yang diharamkan, ya, tinggalkan. Musik dan lain sebagainya. Ya, tangan kita, kaki kita, jangan kita langkahkan ke tempat-tempat yang di situ banyak kemaksiatan. Ya, jangan, insya Allah iman saya kuat. Siapa yang bisa menjamin? Ya, jangan. Jadi jauhi perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala saum kita, ya. Dari semua perkara-perkara yang berpotensi menjadi maksiat. Karena Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amal bihi." Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, maka falaisa lillahi hajatun fi an yada' ta'ama wa syarab. Maka Allah tidak ada hajat, ya, untuk menerima saumnya. Jadi orang yang saum tapi masih berbuat maksiat dengan ucapan dan perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh saumnya. Jadi saumnya itu hanya lapar dan dahaga saja. Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang saum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dia tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa banyak orang yang qiyam salat malam tidak dapat pahala ya dari salat malamnya kecuali dia hanya begadang saja. Dikarenakan apa? Tidak menjauhi perkara-perkara yang Allah larang atau dikarenakan niat yang salah. Baik. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian sedang saum, maka jangan berkata-kata yang kasar, yang dusta, ya. Fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan jika ada salah seorang yang mengejek dia, ya, mengajak berdebat dan lain sebagainya, maka apa katakan padanya? Katakan aku sedang berpuasa. Inni shaim. Ya, biasa kan begitu di tempat kerja, di pasar dan lain sebagainya. Terkadang ada perkara-perkara yang memancing emosi. Ya, kita jangan terpancing dan ingin berdebat dan lain sebagainya. Katakan saya sedang berpuasa dan tahan amarah kita, ya. Ini namanya saum itu ya, kita juga harus bisa menahan, mengendalikan emosi kita. Ya. Taib. Ini yang berkaitan dengan sunnah-sunnah saum. Berapa poin? 8 ya. Sekarang mubtilatus saum. Perkara-perkara yang bisa membatalkan saum. Kurang lebih setengah jam lagi ya. Insyaallah kita bisa selesaikan. Hal-hal yang bisa membatalkan saum. Secara garis besar ada 2 macam. Hal-hal yang bisa membatalkan saum. Yang pertama, perkara-perkara yang membatalkan saum dan diwajibkan qada. Ya, kalau kita bagi 2, ada 2 macam. Poin yang pertama ini hal-hal yang membatalkan saum dan wajib mengqadha, wajib mengganti. Yang kedua membatalkan saum tapi tidak wajib mengganti. Yang pertama apa? Membatalkan saum dan wajib mengganti adalah makan, minum secara sengaja. Makan, minum secara sengaja dan ingat. Ya. Harus dilakukan secara sengaja dan dia ingat dia sedang saum tapi dia lakukan, maka ini batal. Jelas ya. Dia niat dan dia tahu, sadar dia makan dan minum, maka batal. Ya. Artinya kebalikannya, kalau itu dilakukan tanpa sengaja dan dia lupa, maka saumnya tidak batal. Saumnya tetap sah dan dia diwajibkan melanjutkan, menyempurnakan saumnya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim," barang siapa yang lupa dan dia dalam keadaan saum, fa akala aw syariba, kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Ya, fa innama at'amahu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi makan dan minumnya. Itu rezeki dari Allah. Kalau betul-betul lupa, jangan pura-pura lupa ya. Pengen lupa berdoa, ya Allah mudah-mudahan lupa. Bisa makan minum, jangan. Ya. Ini kan antara dirinya dan Allah, tidak ada yang mengetahui. Kalau jujur ya, itu rezeki dari Allah. Tapi kalau pura-pura, itu batal saumnya, maka dia harus mengqadha. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian ini ada permasalahan lain. Idza akala aw syariba aw jama'a dhannan ghurub syam. Kalau seseorang makan dan minum, dia mengira ini sudah terbenam matahari. Ya. Dia mengira itu sudah masuk waktu maghrib, makan dan minum, ternyata setelah makan minum baru azan. Bagaimana ini? Batal atau tidak saumnya? Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama. Pendapat mayoritas ulama ya, di sini wajib baginya mengqadha. Wajib baginya mengqadha. Pendapat yang kedua tidak wajib mengqadha, dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan ini yang lebih diambil oleh penulis.
Jadi pendapat kedua ini yang dirojihkan oleh penulis. Di penulis lebih condong kepada pendapat kedua, bahwasanya kalau dia mengira tanpa ada kesengajaan, ya, kemudian dia berbuka, maka tidak wajib baginya mengqadha. Ya. Dalil-dalilnya apa? Di sini jelaskan dalilnya panjang. Ya. Salah satunya adalah ini ada sebuah dalil yang menguatkan pendapat kedua. Artinya tidak ada kewajiban mengqadha. Salah satu dalilnya apa? Yang diriwayatkan oleh di sini Asma, ya, hadisnya Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar, namanya Asma. Beliau berkata, aftarna ala ahdi Nabi SAW yauma ghaib. Di zaman Rasulullah kita pernah berbuka ketika kondisi langit gelap. Jadi nggak kelihatan apakah sudah terbenam atau belum. Kita menyangka itu sudah terbenam. Kemudian kita berbuka, kata Asma dan para sahabat lainnya. Tsumma tala'ati syams. Setelah kita berbuka ternyata terlihat lagi matahari. Artinya mereka berbuka sebelum terbenam matahari, kan sebelum waktunya. Qila li Hisham, maka dikatakan pada Hisham salah seorang perawinya, fa umiru bil qada, apakah mereka diperintahkan untuk mengqadha? Ya, karena mereka salah. Qala buddun min qada. Ya. La adri qada am la, ya, kata mereka, ya, tidak ada perintah, aku tidak tahu apakah mereka diwajibkan mengqadha atau tidak. Artinya tidak ada arahan dari Nabi SAW untuk mengqadhanya. Ya. Dan hadis Asma ini, ya, ini yang berkaitan dengan yang lebih didahulukan daripada hadis yang lain, dikarenakan jelas di sini bahwasanya, ya, mereka belum diperintahkan untuk mengqadha. Dan ini pendapat yang dipilih oleh penulis, ya. Tapi ini ada syarat, ya. Ketika seorang mengira artinya dia ada kecenderungan yakin. Ya, orang yang mengira bukan ragu, ya. Mengira. Dikarenakan ya mungkin dia salah mendengar azan, atau dia mengira sudah gelap, sudah terbenam matahari dalam kondisi tertentu, tidak ada jam dan lain sebagainya. Kemudian berbuka, maka kondisi seperti ini dia tidak wajib mengqadha dan dimaafkan. Karena kesalahannya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jangan kau hukum kami kalau kami lupa dan salah. Nah, jadi ini harus ada syaratnya ketika seorang berbuka dengan mengira, ya, sudah terbenam matahari. Yang pertama syaratnya adalah man afthara qabla an taghrub asy-syams thumma tabayyana lahu annaha lam taghrub fayajib alaihi imsak. Yang pertama, kalau dia sudah berbuka kemudian ternyata belum masuk waktu berbuka, maka dia wajib tetap menahan dirinya. Jangan terus makan. Ya, ketika makan kemudian ada yang bilang belum waktunya, maka jangan diteruskan. Sempurnakan saumnya dan tidak wajib baginya qadha. Yang kedua, ini harus, ya, didasari oleh perkiraan atau perkiraan yang kurang lebih itu mendekati keyakinan. Dhann istilahnya, ya, bukan sekedar keraguan. Kalau ragu sudah masuk apa belum, maka tidak boleh. Paham, ya, beda antara ragu dan mengira, ya. Kalau mengira itu ada sedikit lebih dari keraguan. Dhann. Kalau kita bilang antara 6 sampai 70%. Dia ada mengira keyakinan bahwasanya sudah terbenam matahari. Maka orang berbuka ternyata belum terbenam matahari, dalam kondisi ini dia tidak diwajibkan qadha. Tapi orang yang ragu, dia ragu nih, ini sudah masuk apa belum, maka tidak boleh baginya berbuka. Kalau berbuka wajib qadha. Kenapa? Karena pada dasarnya yang asalnya itu, hukum asalnya adalah baqiyan nahar. Waktu siang hari itu yang pada dasarnya. Yang jelas apa di sini? Waktu terbenam atau belum terbenam? Ketika kita masih saum. Sebelum terbenam, kan? Itu perkara yang yakin. Tapi yang meragukan apakah sudah atau belum, itu kan? Yang meragukan itu sudah terbenam apa belum. Jadi hukum siang hari ini yang tetap ada. Hukum siang hari apa? Kita wajib berpuasa. Artinya tidak boleh berbuka kalau ragu di situ.
Ragu belum terbenam matahari, tidak boleh berbuka. Kalau berbuka, maka wajib baginya mengqadha. Ini perbedaan, ya. Kalau ragu wajib mengqadha, kalau tidak ragu dia mengira, misalkan orang tertidur dari asar bangun gelap. Ya, dia kira sudah buka. Waduh, ini udah lewat, langsung minum. Ternyata mati lampu ketika itu. Kan bisa terkadang seperti itu. Terkadang seperti itu. Atau dia dalam kondisi di tengah hutan, ya, dia mengira ini sudah terbit matahari karena kondisi hujan gelap. Dia minum, ternyata berhenti hujan, matahari masih ada. Orang yang seperti ini maka tidak wajib qadha karena dia mengira. Ya, tapi yang ragu itu yang wajib qadha, ya. Mudah-mudahan jelas, ya. Baik, yang kedua. Tadi yang pertama dan kedua, ya, hitungannya makan dan minum. Jadi dipisahkan makan, minum secara sengaja. Yang ketiga, ta'ammudul qai. Orang yang sengaja muntah. Ini juga membatalkan saum, ya, sengaja muntah. Fala qada 'alaihi wal kafarah. Kalau tanpa disengaja, ya maka itu tidak membatalkan. Safar, ya, naik mobil, desak-desakan, mungkin di situ jalannya kurang bagus, muntah. Batal atau tidak saumnya? Tidak batal karena tidak sengaja. Tapi orang yang sengaja memasukkan jarinya misalkan, ya, maka itu membatalkan dan dia wajib mengqadha. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzara'ahu al-qai falaysa 'alaihi qadha." Barang siapa yang, ya, muntah tanpa disengaja maka tidak ada kewajiban baginya qadha. Wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang secara sengaja dia muntah maka itulah yang wajib mengqadha. Baik, poin keempat dan kelima sebagai pembatal saum adalah al-haid wan nifas. Jadi kalau ketika akhwat muslimah saum di tengah hari, ya, ternyata keluar darah haid atau melahirkan nifas, maka otomatis saumnya langsung batal dan wajib mengqadha. Ya. Ta'ammudul istimna. Ini poin keenam, sengaja al-istimna. Istimna itu apa? Mengeluarkan mani, onaninya. Ini perlu kita bahas. Ya. Ini bukan pembahasan yang vulgar, tapi ya begini, agama Islam itu menjelaskan semua perkara. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak malu dari perkara-perkara yang benar. Hukum onani dalam Islam, ya, sudah itu perkara yang diharamkan. Ketika berpuasa, ya, dia beronani mengeluarkan maninya dengan sengaja, maka ini juga termasuk perkara yang membatalkan puasanya, ya. Jadi kalau keluar maninya tanpa disengaja maka tidak batal. Seperti apa? Tertidur ternyata mimpi basah misalnya, bangun-bangun, ya, mimpi basah. Apakah dia melanjutkan saumnya atau tidak? Melanjutkan dan menyempurnakan saumnya karena itu tidak membatalkan saum. Ya, di sini keluarnya mani yang membatalkan adalah ketika dilakukan secara sengaja. Ya. Yang ketujuh, niatul iftar. Yang membatalkan saum yang ketujuh adalah berniat untuk berbuka. Dengan sekedar niat, yakin, aduh saya mau batalkan. Dia sudah niat secara yakin, tekad kuat, maka itu sudah langsung membatalkan saumnya walaupun dia belum makan dan minum, ya. Fa inna wa huwa shaym ibtal shaumuhu wa azima 'ala al-iftar jaziman muta'ammidan dzakaran annahu fi shaum batala shaumuhu. Barang siapa yang niat kuat tekad, dia ingat secara sengaja, dia sadar, ya, bahwasanya dia sedang saum dan dia ingin membatalkannya, maka itu sudah membatalkan puasanya, ya. Tapi kalau ragu-ragu, aduh ini kayaknya bakal capek nih misalkan, kuat atau tidak, itu kan ragu, mau batal atau enggak, ya. Itu ragu, maka belum membatalkan hal seperti itu. Tapi ketika sudah niatnya, sudah tekad, sudah bulat, maka itu sudah membatalkan saumnya, ya, walaupun dia belum makan dan minum. Baik, yang ke-8, ar-riddah 'anil Islam, ya. Murtad dari Islam, jelas. Murtad tidak hanya membatalkan ibadah, menghapuskan semua amal ibadah kita. Ya, apa yang dia sudah lakukan selama ketika dia muslim, ketika murtad itu dihapuskan amal ibadahnya. Ya, maka ini perkara yang sangat merugi sekali. Kita mohon pada Allah agar kita tetap dalam keadaan iman dan Islam ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, 8 poin berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan saum dan wajib mengqadha. Ya. Jadi ketika orang misalkan murtad, ya, dia dihitung saumnya yang dia batal. Murtad misalkan, selama seminggu balik lagi. Karena diarahkan, ya, bahwasanya perkara tidak boleh, ini bisa merusak semua amalan dan bahkan kekal di neraka. Akhirnya dia takut kembali masuk Islam. Maka selama 1 pekan yang dia tidak saum itu wajib baginya untuk diqadha. Ya. Pada salah satu pendapat ulama, ada yang berpendapat tidak. Seperti orang yang sholat, ya, orang yang sudah lama tidak sholat, apakah wajib mengqadha atau tidak? Atau orang sudah tahunan tidak saum puasa, apakah wajib mengqadha atau tidak? Di sini ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Atau yang tidak mewajibkan, mereka menyarankan harus banyak beristighfar dan melakukan amal soleh. Ya, karena terbayang kalau puluhan tahun misalkan tidak saum, akan berapa banyak dia harus mengqadha. Itu memberatkan dia. Artinya cukup beristighfar, memperbanyak amal soleh. Amal soleh itulah yang akan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Bagian kedua dari perkara-perkara yang membatalkan saum dan tidak diwajibkan qadha dan kafarah, maaf ya. Yang kedua ini wajib qadha dan kafarah. Yang pertama hanya wajib qadha saja. Tadi saya salah ya. Yang pertama itu wajib qadha tanpa kafarah. Yang kedua wajib qadha plus kafarah. Kafarat ya kalau bahasa kitanya. Apa itu? Cuman satu, yaitu jima', ya, berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Sebagaimana hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi, para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya Rasulullah, halaktu. Laki-laki ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hai Rasulullah, celakalah aku, binasalah aku, halaktu. Kata Nabi, malaka? Kenapa engkau berkata seperti itu? Apa yang membinasakanmu? Qala waqatu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku berhubungan dengan istriku dalam keadaan saum. Jadi siang hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan ta'tiquha? Apakah engkau, ya, bisa membebaskan budak? Ya, apakah engkau punya harta untuk memberi budak kemudian kau bebaskan? Jawabannya, qala la. Enggak punya ya Rasulullah. Aku enggak mampu membebaskan budak. Qala fa hal tastati an tasuma syahrayn mutatabi'ain? Kalau begitu apakah kamu mampu kuat untuk saum 2 bulan berturut-turut? Jawabannya, qala la. Aku tidak sanggup ya Rasulullah. Ya, saum yang 30 hari ini saya, ya, dia melakukan pelanggaran, apalagi 2 bulan berturut-turut. Katanya aku enggak sanggup ya Rasulullah. Yang ketiga, ya, kata Rasulullah, fa hal tajidu it'am 60 miskina? Apakah kamu bisa bersedekah memberi makan 60 orang miskin? Kata dia, qala la. Enggak sanggup ya Rasulullah, aku ini orang miskin. Ya, maka terdiamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Rasulullah diberikan sekeranjang kurma, ya, mendapat sekeranjang kurma. Maka Rasulullah bertanya, maka mana orang yang bertanya tadi? Mana orang yang barusan bertanya? Ya, kata beliau, saya ya Rasulullah. Maka diberikanlah satu keranjang kurma tersebut. Kata Rasulullah, bersedekahlah pada keluargamu. Ya, sudah 3 pilihan Rasulullah berikan. Ini kafaratnya. Jadi orang jima di siang hari wajib baginya membayar kafarat dan qadha. Ini pendapatnya jumhur mayoritas ulama. Wajib qadha dan kafarat. Kafaratnya apa? Membebaskan budak. Di zaman sekarang sudah tidak ada. Maka langsung pindah ke pilihan kedua, yaitu saum 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Kalau dia sudah 49 hari misalnya, ya, atau tinggal 1 hari ternyata batal, atau di pertengahan dia batal tanpa uzur syar'i. Kalau uzur syar'i sakit, tidak mengapa, safar dan sebagainya. Tapi dia mampu kemudian dia batalkan, maka harus mengulang dari berat. Ya, karena pelanggarannya pun berat. Pelanggaran berat dibalas dengan hukuman yang berat pula. Saum Ramadan ini kan seharusnya menahan hawa nafsu, tapi dilanggar karena dia dengan berhubungan dengan istrinya. Di situ ada apa artinya? Tidak
menghormati, tidak mentakzim, tidak mengagungkan bulan suci Ramadan, maka hukumannya pun berat. Ya, tapi bagi yang tidak mampu, maka pindah ke poin ketiga. Apa? Memberi makan 60 orang miskin. Ya, kalau dirupiahkan satu porsi orang makan 15 atau 20 ribu, kalikan 60. Ya, silakan mau satu hari diberikan langsung 60 orang atau per hari satu orang selama 60 hari, tidak mengapa. Jelas ya? Nah, dan mampu atau tidaknya mampu ketika saum itu antara dirinya dan Allah. Ketika dia mampu, kemudian dia pilih poin ketiga, maka dia sudah berdusta pada Allah. Ya, jadi tidak ada ukuran istita'ah yang jelas. Karena Rasulullah ketika bertanya kepada orang ini, engkau mampu atau tidak? Dia langsung menjawab, aku tidak mampu. Artinya orang ini sudah mengukur kemampuannya. Aku enggak mampu ya Rasulullah. Sudah, Rasulullah langsung berikan solusi yang ketiga. Tapi bagi orang yang mampu, dia kuat jasmaninya dan bisa melakukan, maka seharusnya dia saum dulu. Tidak boleh langsung ke memberi makan. Ya, dia mampu tapi bilang saya enggak mampu. Itu kan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketakwaan yang sangat berperan. Ketika dia mampu, maka dia harus saum terlebih dahulu 60 hari. Kalau sudah mencoba ternyata tidak mampu, mungkin dia kerjanya berat, ya, dia menguras tenaga dan lain sebagainya, atau dikarenakan saum dia ternyata jatuh sakit, maka ketika itu terlihat dia tidak mampu, maka pindah ke solusi yang terakhir, yaitu memberikan makan 60 orang fakir miskin. Ya, maka hati-hati, terutama yang baru menikah ini ya, pengantin baru, hati-hati di bulan Ramadan, jangan sampai puasa 2 bulan berturut-turut ya. Baik. Nah, para ulama di sini berbeda pendapat, apakah wajib qada atau cukup kafarah saja? Ya, dalam permasalahan sebelumnya ini. Jumhur ulama, pendapat jumhur mayoritas ulama ya, mewajibkan qada dan kafarat. Sedangkan pendapatnya ya Imam Ahmad, nah ini tidak mewajibkan qada. Ya, pendapatnya Imam Ahmad mazhab Hambali. Jadi yang mayoritas ulama mewajibkan qada dan kafarah. Kenapa? Karena dalam hadisnya kata Imam Ahmad tidak ada kewajiban laki-laki tersebut mengqada. Ya, hadis yang kita baca sebelumnya, Rasulullah tidak menyuruh dia untuk mengqada hari yang dia batal tersebut, tapi menyuruh hanya melakukan kafarah saja. Maka itu landasan dalilnya ya Imam Ahmad untuk berpendapat bahwasanya hanya wajib membayar kafarah saja. Tapi sebagai bentuk kehatian, maka lebih baik dia mengqada dan membayar kafarat ya. Baik. Sekarang kalau pelanggaran tersebut terjadi berkali-kali, ya bisa jadi kan? Ya, apakah kafaratnya juga berkali-kali atau satu kali saja? Jadi hari ini terjadi, wajib baginya kafarah kan? Besok terjadi lagi misalnya. Bagaimana ini? Pendapat ulama di sini. Yang pertama, man jama'a fi yaumi wahidin miraran falaysa 'alaika illa kafarah wahidah. Barang siapa yang berjima berhubungan suami istri di siang hari Ramadan berkali-kali dalam satu hari, maka kafarahnya satu. Karena yang dihitung adalah ibadah satu hari tersebut. Jadi kalau berkali-kali dalam satu hari, kafarahnya tetap satu, qadanya tetap satu. Tapi kalau dilakukan dalam beberapa hari, maka disesuaikan dengan hitungan harinya. Jadi kalau hari ini, kemudian besok lagi, maka 2 dia. Terbayang berapa? 2 berarti 4 bulan, kan 2 bulan berturut-turut, kemudian 2 bulan berturut-turut. Dan dia juga harus mengqadha 2 hari. Ya, jadi seperti itu. Jadi hitungan harinya, bukan hitungan berapa kali melakukannya. Baik. Sekarang ada beberapa perkara yang mungkin sebagian orang menganggap ini perkara membatalkan puasa. Padahal ini perkara tidak membatalkan puasa. Ya. Tadi perkara yang berkaitan dengan membatalkan puasa sudah kita bereskan. Sekarang perkara yang sebetulnya tidak merusak saum. Ya, tapi banyak orang menganggap ini
Ya, sebagian orang menganggap ini sebagai pembatal puasa. Yang pertama, ayusbiha yaumas siyam junuban. Orang yang pagi hari dalam kondisi junub. Ya, fajar atau ketika fajar dia dalam kondisi junub. Ya. Apakah dia menyempurnakan saumnya atau tidak? Sempurnakan. Karena ini perkara tidak membatalkan saum. Ya, orang misalkan setelah sahur misalkan suami istri ya berhubungan, kemudian ketika fajar dia belum sempat mandi wajib, maka dia dalam keadaan junub. Apakah dia menyempurnakan saumnya? Sempurnakan saumnya. Karena kondisi junub ini tidak membatalkan saum, ya. Sebagaimana sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, "Anna Rasulullah kana yudrikuhul fajr." Rasulullah itu pernah beliau di waktu fajar beliau dalam keadaan junub. Ya, dari istrinya. Tsumma yaktasil wa yasum. Kemudian Rasulullah mandi wajib dan beliau menyempurnakan saumnya. Ya, jelas. Jadi junub tidak membatalkan saum. Yang kedua, takbiluz zaujah wa mubasyaratuha in aminal imna. Nah, ini memang pembahasannya khusus yang sudah menikah ini ya. Ini yang masih muda-muda ini sabar ya. Ada yang belum menikah di sini? Oh, ada. Oh iya. Semoga Allah mempermudah ya. Diberikan wanita yang salihah. 1, 2, 3 dan 4 ya. Atau cukup 1? Tuh. Yang kedua, takbiluz zaujah wa mubasyaratuha. Yang tidak membatalkan itu mencium istri. Itu tidak membatalkan. Dan ya, menggauli istri tapi bukan jima. Paham ya? Apa saja boleh kita lakukan dengan istri tanpa menjimanya. Itu selama tidak jima maka itu tidak membatalkan saum. Hadisnya apa? Dari Aisyah, dari ibunda kita tercinta, istri Rasulullah SAW. Beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im. Bahwasanya Nabi itu pernah mencium Aisyah, ya, pernah menggaulinya kecuali jima dan beliau dalam keadaan saum. Ini sebaik-baik manusia, Nabi SAW. Ya, beliau melakukan itu ketika beliau saum. Ya. Bukan berarti Nabi tidak bisa menahan hawa nafsunya, karena dijelaskan setelahnya kana amlakukum liirbihi, dan Rasulullah adalah orang yang paling bisa menahan hawa nafsunya. Itu sebagai bentuk penjelasan bagi umatnya bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang boleh selama ya aman dari keluarnya mani tadi. Kalau takut bisa mengantarkan kepada jima atau keluarnya mani maka tidak boleh. Ya, biasanya pengantin baru, hati-hati. Ya, tidak bisa menahan nafsunya, ya, akhirnya ditakutkan bisa menjima maka tidak boleh. Tapi bagi yang bisa menahan nafsunya dan insya Allah aman dari tidak keluarnya mani itu maka tidak mengapa. Ya. Seperti pamitan suami istri ya, terkadang mencium kening istri, ya, mencium pipi dan berpelukan itu tidak membatalkan saum. Terkadang tidak mau kan, misalkan ada yang tidak mau sampai salam cium tangan pun nggak mau karena saum misalkan. Tahu cium kening istrinya nggak mau karena sedang saum. Ini harus diluruskan bahwasanya perkara tersebut tidak membatalkan saum. Ya. Jadi ini diriwayatkan banyak dari istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ya, dari Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya. Dan riwayat dari para sahabat juga banyak menjelaskan bahwasanya mereka ya berpendapat bahwasanya mencium dan menggauli istrinya selain jima itu tidak membatalkan puasa selama tidak mengeluarkan mani. Ya. Baik. Yang ke berapa sekarang? Ketiga ya. Al-iktisal was-sabbu 'ala ra'sil litabarrud. Mandi dan menyiram air ke kepala dengan tujuan agar dingin ya, pendinginan. Karena misalkan panas, haus, akhirnya dia memperbanyak mandi atau dia menyiramkan airnya ke kepalanya. Apakah ini membatalkan? Tidak.
ya, tidak membatalkan selama airnya tidak ditelan, ya, jangan diminum airnya, ya. Lima taqaddama qariban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudrikul fajr wa huwa junub. Ya, hadisnya tadi Nabi sallallahu junub, kemudian beliau mandi. Artinya mandi itu tidak membatalkan saum, atau menyiram kepalanya dengan air itu pun tidak membatalkan. Ya. Dari sebagian sahabat, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arad yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'im min al-'atashi aw min al-har. Ya, hadisnya Abu Dawud dari beberapa sahabat, mereka berkata bahwasanya aku pernah melihat Rasulullah di suatu tempat beliau menyiramkan air ke kepalanya dan beliau dalam keadaan saum dikarenakan teriknya matahari. Ya, kalau kita alhamdulillah kita saum di Indonesia ini di iklim tropis, ya, alhamdulillah tiap hari hujan, ya, adem gitu kan. Kalau di negara-negara Arab, di Saudi itu bisa sampai 45 derajat, saking panasnya. Bahkan kita mau berwudu saja itu harus, ya, simpan ember dulu, didiamkan dulu 10-15 menit sampai airnya dingin, agak dingin, hangat, baru bisa dipakai wudu. Kalau langsung dari keran, apalagi keran yang di luar terkena matahari itu panas, setengah matang, hampir 50 derajat, ya. Maka orang yang ketika perlu, ya, menyiram airnya dengan air, kepalanya dengan air, maka tidak membatalkannya. Yang keempat, madmadah wal istinsyaq. Yang keempat ini kita berkumur-kumur, madmadah, dan menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu itu tidak membatalkan selama tidak berlebihan. Ya, kalau berlebihan bahkan bisa sampai masuk ke dalam air, ya, air masuk ke dalam mulut atau hidungnya sampai ke perutnya, maka itu bisa membatalkan. Ya, maka ketika orang sedang saum jangan berlebihan, istinsyaknya jangan terlalu dalam. Tamat-matnya jangan terlalu penuh berkumur-kumurnya, ditakutkan ada air yang masuk sampai ke perut kita bisa membatalkan. Ya. Yang kelima, tadzawuq ta'am lil haja. Ini mungkin yang masih agak tabu, ya, masyarakat kita. Boleh mencicipi makanan, tapi jangan ditelan di ujung lidah. Bagi hajat, ya, kalau ada keperluan di situ. Jadi ibu-ibu yang masak, bapaknya saum, ibunya saum. Misalkan masak untuk jamaah, untuk buka puasa, ya, ditakutkan makanannya keasinan atau kurang garam, nanti tidak kemakan, maka diperbolehkan, ada hajat di situ, ada keperluan, boleh dicicipi ujung lidah, kemudian dibuang, jangan sampai ditelan, ya, itu boleh kalau ada hajat. Kalau tidak ada hajat, ya jangan. Makanan anak kita cobain di ujung lidah, kemudian jangan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Tapi yang masak, misalkan, itu perlu, ya. Coba di ujung lidah itu terasa, ya, sudah terasa langsung dimuntahkan, jangan ditelan. Itu riwayat dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Beliau berkata, la ba'sa an yadhuqa al-khal aw syai'. Tidak mengapa hukumnya dia mencoba mencicipi khal, cuka dan lain sebagainya, ma lam yadkhul halqahu, selama itu tidak masuk ke tenggorokan perutnya, wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan saum. Maka tidak mengapa. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, wa dzauqu ta'am yukrah li ghairi hajah. Kalau tanpa keperluan maka makruh hukumnya mencicipi makanan tadi. Walakin la yuftiru, tapi itu tidak membuatnya atau membatalkan saumnya. Wa amma lil hajah fa huwa kal madmadah. Kalau untuk keperluan maka itu sama halnya dengan kumur-kumur. Ini lebih dijelaskan lagi Syekhul Islam Taimiyah. Dikiaskan ke kumur-kumur. Kita kumur-kumur batal atau tidak? Tidak, kan? Tidak. Walaupun terkadang ada sisa-sisa air yang menempel di mulut kita, betul? Tapi itu tidak membatalkan. Sama seperti itu kita nyobain, kita buang. Terkadang tercampur air liur, ada rasanya, kemudian tertelan, maka itu tidak membatalkan. Selama memang kita tidak niatkan untuk, ya, niatnya ingin nyobain, niatnya memang ingin merasakan, jangan. Niatnya ingin merasakan makanan ini tapi tidak untuk dimakan, ya, hanya untuk mencicipi, kurang apa tidak, kemudian dibuang lagi. Kalau ada yang masuk setelah itu tercampur dengan air liur, ya, maka tidak membatalkan. Ya, seperti madmadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seperti kumur-kumur, tidak membatalkan. Tapi orang yang sering berkumur-kumur dengan niat, mudah-mudahan ada sedikit yang segar masuk, maka tidak boleh. Tidak boleh, ya. Kalau niatnya mudah-mudahan sedikit mungkin yang tersisa sehingga jadi segar gitu, ya, maka ini bisa membatalkan. Kembali kepada niat dia.
Baik, yang keenam al-hijamah. Nah, ini perkara yang panjang ya pembahasannya hijamah ini. Apakah hijamah berbekam ini membatalkan atau tidak? Di sini ada dua pendapat ya. Pendapat mayoritas ulama ini tidak membatalkan. Sedangkan pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ibnu Sirin dan Atha al-Auza'i dan Ibnu Munzir, Ibnu Khuzaimah, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwasannya hijamah itu membatalkan. Khulasahnya, ringkasannya, karena dalilnya banyak, mereka saling memberikan dalil dan lain sebagainya. Masing-masing memiliki dalil yang kuat. Dalilnya Imam Ahmad adalah yang paling kuat, hadisnya Rasulullah SAW dari Abu Hurairah dan Aisyah. Beliau berkata, afṭara al-hājim wal mahjum. Telah berbuka orang yang berhijamah dan orang yang melakukan hijamah. Orang yang mengambil darahnya sebagai orang yang melakukan hijamah dan orang yang berhijamah. Ya. Sedangkan hadisnya dalilnya mayoritas ulama adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas ibn Malik ya. Beliau berkata bahwasannya ihtajama dari sahabat Abbas ya, sahabat Abdullah ibn Abbas, bahwasanya beliau berkata anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaib, bahwasanya Rasulullah pernah berhijamah dan beliau dalam keadaan saum. Ini kan dua hadis seakan-akan saling berlawan, kontradiktif ya. Bagaimana para ulama masing-masing memiliki cara untuk memahami dalil ini. Yang satu mengatakan batal, yang satu menjelaskan bahwasanya Nabi berhijamah dan beliau dalam keadaan saum. Bagaimana cara menyatukan dua? Dan dua-duanya hadis yang sahih. Ada yang mengambil nasikh wal mansukh, ada yang mengambil membatalkan dalil yang lain karena itu mansukh, dihapuskan. Menganggap hadis yang terakhir yaitu hadis bahwasanya Nabi berhijamah ketika saum itu hadis yang menasakh, menghapus hadis yang sebelumnya. Ini yang diambil oleh jumhur. Jadi mayoritas ulama menganggap hadis yang menunjukkan bahwasannya orang berhijamah itu batal puasanya adalah hadis yang sudah dihapuskan hukumnya, diganti dengan hadis yang baru tadi yang menunjukkan bolehnya berhijamah ya. Sedangkan ada pendapat yang lain ya, tentunya pendapat kedua tadi yang membatalkan berpegang teguh dengan hadis yang tadi afṭara al-hājim wal mahjum, yaitu bahwasanya orang yang berhijamah dan orang yang menolong untuk yang mengambil darahnya itu yang orang yang hajim ya, yang pakar hijamahnya ini atau orang yang melakukan hijamahnya, maka dua-duanya batal puasanya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga pertengahan. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis ya. Artinya hijamah itu hukumnya boleh selama tidak melemahkan kondisi orang yang melakukan hijamah. Jadi kalau dia kuat, hijamah itu tidak mempengaruhi kondisi fisik dia, maka tidak mengapa. Sama hukumnya dengan transfusi darah atau donor darah. Kalau donor darah kan sama mengeluarkan darah ya, itu bisa melemahkan kondisi dia sehingga dia ya harus berbuka, maka tidak boleh. Hukumnya makruh ketika itu. Tapi kalau itu tidak membuat dia lemah ya, tidak membuat dia ingin berbuka atau sampai berbuka, maka pada dasar hukumnya boleh ya. Dan hijamah di malam hari tentunya lebih afdal ya. Setelah berbuka maka itu tidak ada perselisihan. Tapi kalau terjadi misalkan sekarang donor darah sangat dibutuhkan ya, orang butuh persalinan, misalnya istrinya butuh transfusi darah ya, suaminya beda golongan darahnya misalkan ya, harus ditolong kan. Ada ikhwah yang sama golongan darah ketika saum seperti ini bulan Ramadan, kalau itu tidak mempengaruhi ya kondisi fisik dia, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai lemah sekali, bahkan sampai membuat dia berbuka, maka itu dilarang ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, setelahnya kita buka sesi tanya jawab. Hukum memakai celak, kemudian suntikan
dan tetesan dan mencium wangi parfum. Ini semuanya tidak membatalkan puasa. Memakai celak boleh. Suntik selama suntikan itu tidak mengandung bahan-bahan yang menambah nutrisi atau kekuatan seseorang. Seperti infus misalkan. Infus kan juga disuntikkan ya. Infus itu kan makanan. Kalau diinfus maka itu membatalkan karena dia makanan. Sari makanan dia membuat kuat seseorang. Orang bisa tidak makan dengan infus. Jadi kalau diinfus atau disuntik ada cairan infusnya atau ada kandungan sari makanannya maka tidak boleh. Karena itu menguatkan dia. Tapi kalau suntikan obat tidak ada hubungannya dengan sari-sari makanan, ya, orang misalkan perlu disuntik karena alergi atau lain sebagainya, maka itu tidak membatalkan. Termasuk mencium wangi parfum, ya, tercium dan tidak disengajakan dicium, ya, karena ditakutkan dia sengaja menghirup parfum yang banyak, ditakutkan ada masuk ke mulutnya atau bukhor, asap. Kalau tidak tersengaja tercium maka tidak mengapa. Tapi kalau dia bersengaja mencium dan banyak masuk ke hidung dia, maka itu dikhawatirkan bisa membatalkan. Ya. Kemudian as-siwak juga tidak membatalkan. Ya, kita selesaikan dulu. Siwak boleh bersiwak dan termasuk siwak adalah menggosok gigi. Boleh menggosok gigi dan itu tidak membatalkan saum. Tapi apakah boleh memakai pasta gigi? Boleh kalau memang itu yakin tidak tertelan, ya, pasta giginya. Tapi kalau rasa setelah berkumur-kumur itu tertelan tidak mengapa ya. Ketika gosok gigi yakin odol pasta gigi itu jangan sampai tertelan. Karena kalau tertelan sengaja itu membatalkan. Kalau tidak sengaja ya mudah-mudahan tidak membatalkan, diampuni. Ya. Maka amannya di siang hari jangan memakai pasta gigi dan afdalnya memakai siwak. Dan di sini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i memakruhkan kalau sudah lewat tengah hari. Ya, mereka menyarankan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyarankan untuk tidak bersiwak kalau sudah lewat tengah hari. Kenapa? Agar bau mulut itu tetap ada. Karena ada keutamaannya ya. La khalufu fa min sha'im atyabu minal misk indallah subhanahu wa ta'ala. Jadi bau mulutnya seorang yang saum itu lebih wangi di sisi Allah dari baunya kasturi. Ya, tentunya nanti di surga. Ya. Berdasarkan hadis tersebut, maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyarankan untuk tidak menggunakan siwak setelah lewat tengah hari. Ya, tapi pada dasarnya diperbolehkan saja. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini yang bisa kita bahas berkaitan dengan fiqhus siyam, dan masih ada sisa pembahasan berkaitan dengan orang-orang yang berbuka ketika saum. Ya. Siapa saja mereka? Ada yang diperbolehkan berbuka saum, yang berbuka tidak saum, dan apa yang harus mereka lakukan? Dan ada yang diwajibkan untuk berbuka, tidak boleh saum, dan ada orang yang diperbolehkan untuk saum dan boleh juga untuk tidak saum. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita bahas atau oleh ustadz lainnya dibahas di pertemuan selanjutnya biiznillah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan jamaah sekalian berkaitan dengan fiqhus ya. Nah, fadhil. Terkait tadi mencium istri sampai mungkin kelonan ya. Memang tidak sampai terjadi jima. Iya. Kemudian terjadi yang namanya mungkin pengantin baru masih muda, walaupun belum berpakaian, sehingga keluar mani misalnya laki-laki. Apakah bagaimana hukumnya? Ya, kalau sampai keluar mani dan itu disebabkan perkara tadi, ya, itu batal. Dikarenakan apa? Dia melakukan suatu perkara yang bisa mengarahkan dia untuk mengeluarkan mani. Dengan syaratnya boleh mencium, boleh melakukan perkara-perkara selain jima selama tidak mengantarkan atau tidak mengeluarkan mani. Kalau perkara itu bisa sampai mengeluarkan mani, maka itu dihukumi sebagai pembatal puasa dan dia wajib mengqadha tapi tidak kafarat. Ya, karena kafarat hanya jima. Jelas ya? Yes ya.
Yang tidak wajib mengqadha adalah ketika misalkan seorang suami melihat istrinya kemudian keluar maninya tanpa dia sengaja. Ya mungkin terjadi itu. Mungkin terjadi. Ya. Melihat istrinya, mungkin dia terbangkitkan syahwatnya, kemudian keluar maninya tanpa dia sengaja, maka ini tidak dihukumi sebagai pembatal. Kenapa? Karena tanpa disengaja. Ya, tanpa disengaja, dan di situ dia tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada hal tersebut. Beda ketika seseorang melakukan hal-hal yang memang mengarah kepada tersebut dan bisa menyebabkan dia keluar mani. Dia tidak, hanya melihat saja ternyata terangsang syahwatnya, keluar maninya. Ini bisa terjadi. Ketika itu terjadi maka itu tidak membatalkan saumnya. Kenapa? Karena tidak ada kesengajaan di situ. Ya, dan dia tidak melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada hal tersebut keluar. Jelas ya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Perkara yang tadi ketika dia keluar mani kan harus wajib mengqadha. Berarti puasanya batal. Apakah kemudian dia boleh makan minum atau melanjutkan puasanya? Kalau sudah batal maka tidak mengapa makan minum. Kalau sudah jelas batal yang tadi kasusnya ya, maka dia wajib mengqadha. Kalau sisa waktu harinya siang hari ya masih ada waktu, maka dia tidak mengapa makan dan minum dan tidak diwajibkan untuk menahan. Ya, karena dia sudah diwajibkan mengqadha, maka tidak diwajibkan untuk menahan sampai terbenam matahari. Ya sama seperti orang wanita tiba-tiba haid. Batal kan saumnya? Apakah diwajibkan menahan? Tidak boleh makan dan minum? Ya, tidak. Diperbolehkan bagi dia makan dan minum. Tapi mungkin dari segi adab ya tidak makan minum depan orang yang sedang berpuasa. Itu kan dari segi adab saja. Dan itu kan berbeda dari kebiasaan orang ya. Ada adat tertentu ya biasa saja mau makan minum depan orang berpuasa. Kalau di rumahnya misalkan ya tidak mengapa. Tapi ada sebagian yang termasuk adab ya tidak makan dan minum secara terang-terangan di depan orang yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ini berhubungan dengan ini yang berbuka puasa ya. Kan kadang-kadang kan kalau di radio sama yang di kampung gitu kan ya kemungkinan ya beda jam gitu kan, maksudnya ya mungkin ada jamnya cepat atau lambat tidak tahu ya dia. Gitu. Tapi misalkan di radio belum menandakan buat buka puasa, tapi di dalam sendiri misalkan sudah mendekat buka puasa itu kan ada keraguan hari mana yang harus diikuti gitu kan. Ada perkara yang di kampung itu yang sudah menandakan tadi masuk ke buka puasa, sedangkan di radio tadi kan masih belum gitu kan. Itu kita misalkan ambil aja yang di radio aja, karena kan keraguan di daerah kita sendiri gimana tuh. Terima kasih. Ya. Tadi kita bahas bahwasanya waktu fitr, waktu berbuka itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Dan sekarang terbenamnya matahari sudah diketahui dengan jam ya. Kita sudah bisa cek daerah sini waktu sholat maghrib, waktu berbuka jam sekian. Jadi kalau sudah masuk waktu tersebut walaupun belum azan, sudah boleh berbuka puasa. Karena muadzin itu ya seharusnya dia berbuka dulu, disunnahkannya berbuka baru dia mengumandangkan azan. Ya, dia minum dulu baru azan. Jangan dia azan sudah beres azan baru dia berbuka. Harusnya menyegerakan. Jadi kalau ada perbedaan waktu, seharusnya kita punya taukid, punya jadwal ya yang jelas. Kalau sudah masuk jam segitu ya sudah kita berbuka. Ya. Tapi kalau ragu-ragu ya sudah ambil yang agak telat tadi. Kalau memang ragu ini azan di masjid ini cepat atau muazzinnya tidak tahu waktunya. Ini masalah juga di kita ini. Kebanyakan masjid ini muazzinnya tidak tahu juga waktu atau settingan jamnya. Settingan jam waktu sholatnya tidak pas. Itu terkadang terjadi. Ya. Bahkan lebihnya bisa 3-4 menit. Maka kalau kita tahu itu lebih belum masuk waktu sholat maghrib, maka jangan berbuka. Ya kalau ragu-ragu ya silakan ambil yang lebih tenang di hati. Ya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara yang meragukan, ambil perkara yang tidak meragukan.
Tapi harus ada solusi ke depannya. Jadi harus jelas waktu masuk ya sholat, ya waktu maksudnya maghrib itu harus dijelaskan. Itu bisa kita sekarang kan mudah dengan aplikasi saja kita tahu jadwal resmi dari MUI ada dan lain sebagainya, perharinya itu ada. Ya tinggal samakan saja jamnya. Ya sekarang berapa? 5 berapa? Beda-beda ya. Di saya saja ini maghribnya macam-macam gitu kan. ya. Ada yang kemarin juga ada yang mulai itu dari 53 kan, ada dari 55 gitu. Dari dulu kan masih nggak Sukabumi gitu kan. Jadi beda-beda gitu kan. Jadi takutnya kan tadi kan yang harus yang pasti yang bagaimana ke bahasanya gitu kan. Apakah yang menurut di daerah kami sendiri atau misalkan kalau Sukabumi kan secara umum gitu kan, kalau di radio gitu kan. Nah itu makanya itu ambil yang pintasnya mana, kita pakai yang secara umum wilayah Sukabumi atau wilayah sendiri gitu. Ya wilayah sendiri. Jadi wilayah sendiri yang kalau memang tidak jauh, artinya kan perbedaan waktu itu kan sangat tipis. Sukabumi dengan sini bedanya mungkin 1 menit saja, atau mungkin nggak ada bedanya. Ya antara Cibadak dengan daerah sini kan itu dekat sekali, perbedaannya nggak akan terlalu terlihat. Tapi mungkin daerah agak jauh, Cianjur dengan kita mungkin ada perbedaan waktu. Jadi kita mengikuti waktu daerah kita. Ya, kalau memang sudah azan di daerah kita dan itu azannya muazzinnya memang amanah, memang suka tepat waktu, ya, tidak azan sebelum waktunya masuk, maka sudah cukup. Ya, kita tidak dibebankan harus mencari-cari secara detail sekali, tidak. Ya, makanya itu harus ada koordinasi ya dengan antara DKM dan lain satunya. Takmir masjid itu harus ada gitu ya untuk membuat sebuah jadwal sholat yang memang sudah diakui gitu ya, sudah dipastikan dari pemerintah. Wallahu taala alam. Ya silakan Pak. Ini di luar tema tapi berhubungan dengan puasa. Ini ada pendapat mungkin ya orang yang meninggal. Orang yang meninggal di bulan Syawal katanya itu kan, nggak tahu hadisnya atau gimana tuh ya, katanya setelah itu kan tidak ada pemeriksaan gitu kan pada bulan tidak dihisab gitu. Nah kan nanti diperiksanya nanti setelah Ramadan gitu. Apakah itu ini diperiksa apa Pak? Periksa apa? Maksudnya ya pemeriksaan di dalam dulu gitu. Oh, kira ini periksa Satgas Covid bukan ya? Saya itu lagi soal gitu. Apakah itu betul itu kan nggak tahu pendapatnya aku. Diperiksa amalnya gitu. Iya, dalil umumnya kan setiap amal itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Ada golongan-golongan yang dibebaskan dari hisab, ada. Ya seperti para syuhada ya. Orang-orang yang mati syahid itu kan masuk surga tanpa dihisab. Ya, ada orang-orang yang memang hisabnya yasir, hisab yasira. Ya, Allah hanya memperlihatkan amal buruknya kemudian dimaafkan semua, masukkan surga. Ada orang yang hisabnya berat, detail sekali satu persatu amalnya, hartanya dari mana, ya dia kemanakan. Ada yang seperti itu. Wallahu a'lam, saya belum pernah mendengar ya, mendapati riwayat orang yang mati di bulan Ramadan artinya dia bebas dari hisab gitu. Wallahu a'lam. Saya nggak pernah dapat dan mendengar hadis yang sahih berkaitan dengan itu, mungkin perlu dikaji lagi. Tapi pada kaidah dasarnya ya semua amal perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan kecuali golongan-golongan yang memang Rasulullah kabarkan mereka akan bebas dari hisab, ya salah satunya para syuhada. Ya, Allahu a'lam. Masih ada mungkin terakhir? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pertanyaan di luar tema. Ya, silakan Pak. Ini masalah apa namanya? Sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Baru saja mungkin tadi seperti salat subuh itu adalah dalam perjalanan salat subuh sebelum salam si imam melaksanakan sujud sahwi. Terus saya tidak melaksanakan, banyak yang lainnya yang tidak melaksanakan. Saya bertanya, setahu saya kalau sujud sahwi itu kalau misalkan rakaatnya agak berlebihan lah gitu. Nah terus pas terakhir sudah beres itu baru saya waktu dia pembacaan surat dia mungkin lupa cuma setengah aja baca surat itu si imam itu
terus digantikan dengan surat yang lain gitu. Mungkin itu maka dia imam itu melaksanakan sujud sawi. Saya tanyakan bagaimana hukum sujud sawi? Apa itu sujud sawi? Minta keterangan Ustaz. Ya berkaitan dengan sujud sahwi. Sahwi itu kan artinya sahwi itu lupa ya. Dalam bahasa Arab as-sahwu itu artinya lupa. Jadi sujud yang disyariatkan ketika terjadi ya seorang yang sholat itu lupa. Baik itu lupa dalam gerakan atau bacaan. Baik dia lupa menambah atau mengurangi, atau lupa tidak membaca bacaan yang memang harus dibaca. Seperti zikir-zikir yang wajib-wajib sholat ya. Dia tidak membaca tasyahud misalkan, tasyahud awal. Ya, itu kan wajib dia untuk sujud sahwi setelahnya. Maka ketika imam sujud sahwi, makmum ya diperintahkan untuk ikut imam. Bisa jadi makmum nggak tahu apa yang ditinggalkan, tapi si imam tahu ini saya meninggalkan yang memang harus sujud sahwi. Misalkan dia tidak membaca ya zikir ruku. Ya, dia ruku tapi mungkin dia pikirannya sibuk, dia tidak baca, dia tinggalkan. Dia ingat. Akhirnya dia sujud sahwi, si makmum wajib mengikuti. Ya. Kalau perkara dia lupa bacaan sunnah, ini kan bacaan surat setelah Al-Fatihah ini sunnah. Yang kalau ditinggalkan pun tidak harus diganti atau harus sujud sahwi. Maka kalau alasannya si imam ini dikarenakan dia lupa kemudian mengganti dengan ayat yang lain, maka ini tidak tepat. Dalam kondisi seperti ini dia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Dan itu sering terjadi sampai imam-imam haram pun ya. Ini perkara yang biasa ya ikhwan. Ini kalau ada imam yang lupa wajar. Imam Abdurrahman Sudais saja pernah lupa di Mekah. Ya, itu tidak perlu sujud sahwi. Itu dibenarkan oleh orang yang di belakangnya. Kalau dia lupa salah atau lupa terdiam, orang belakang imam itu yang paling berhak. Makanya ketika sholat, orang belakang imam itu statusnya harus minimal keilmuan, ya, bacaan Qur'annya, fikih sholatnya, kefakihannya harus dekat dengan imam. Jadi ketika imam terjadi sesuatu, yang di belakang ini siap gantikan. Seperti itu. Jadi kalau salah ada yang membenarkan. Kalau tidak ada yang membenarkan, semua tidak hafal mungkin ayatnya, sudah si imam langsung ruku saja atau pindah ke surat yang lain. Dan itu tidak disunnahkan sujud sahwi. Karena itu perkara yang sunnah. Ya, tapi kalau tasyahud dia lupa, harusnya sujud tasyahud awal. Dia bangun. Rakaat ketiga sudah berdiri tegak. Kemudian dia melanjutkan, sunnahnya dia lanjutkan, jangan kembali. Di akhir sebelum salam dia harus sujud sahwi. Ya, seperti itu. Ini memang perkara sujud sahwi ini banyak masih membingungkan. Ya, mudah-mudahan bisa lebih dikaji ya. Bisa dicari pembahasannya, sekarang mudah kan? Tinggal kita tulis tata cara sujud sahwi yang berkaitan, kita dengarkan kajian para ustadz, insyaallah lebih paham nanti ya. Dan kaidah-kaidahnya mana yang memang perlu dilakukan sujud sahwi, mana yang tidak perlu. Seperti orang yang tidak membaca doa istiftah. Doa istiftah kan sunnah. Ketika orang meninggalkan doa istiftah, maka tidak perlu sujud sahwi, atau dia lupa, aduh sudah baca Al-Fatihah, sudah ruku, tadi nggak baca iftitah. Apakah dia sujud sahwi? Tidak, karena perkara yang sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.